Kinematika Fisika kelas 10 semester 1. Kita bahas ya, langsung aja. Biar lebih asik, kita belajar dibagi jadi 3 part ya. Yang pertama variabel, yang kedua rumus ya, dan yang terakhir grafik. Karena memang karakter di bab kinematika ini kurang lebih disimpelkan atau disederhanakan jadi 3 part itu ya. Jadi kita coba breakdown satu-satu. Yang pertama, kita kenalan dulu sama apa yang dibahas di graf lurus. Ya, kalian bukan adalah variabel ya. Karena di fisika ya paling mainan variabel disusun jadi rumus dan dieksekusi ke soal gitu ya. Dan kadang ada sedikit variasi mainan grafik ya. Oke, lanjut ya. Di variabel kita kenalan sama 3 hal yang memang khas banget ada di kinematika atau di graf lurus khususnya. Tapi sebelum ke variabel, FYI dulu ya. Kinematika itu kan kita kan sekarang di graf lurus. Kinematika sendiri nggak cuma ngomongin graf lurus. Nanti kita bakal lebih advance ngomongin graf parabola dan kemudian graf melingkar. Ada graf yang lebih rumit sih, tapi nanti nggak dipelajari di SMA. Contohnya graf helix gitu ya. Jadi kita sekarang fokus dulu ke graf lurus yang dibahas di kinematika ya. Jadi balik lagi ke hashtag yang pertama, yaitu variabel. Ada SVA, kalau boleh kita langsung to the point ya. Tapi hati-hati, untuk ini ya ada 2 tipe. Yang pertama tipe skalar, yaitu yang nggak ada tanda panah di atas variabelnya, dan tipe skalar dan tipe vektor ya. Jadi ceritanya ada istilah jarak dan perpindahan, dan itu beda, serupa tapi beda sebenarnya. Kalau jarak secara lama nggak pakai notasi vektor, kalau perpindahan pakai notasi vektor. Notasi vektor itu garis di atas huruf lambangnya. Jadi kalau boleh sedikit kasih kata kunci, jarak itu total lintasan yang ditempuh. Tapi kalau perpindahan itu selisih posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi kalau boleh analogi, misalkan ini Kuala Lumpur di Jakarta, ini Semarang. Misalnya dari Kuala Lumpur ke Jakarta 6 km, dari Jakarta ke Semarang 6 km. Mohon maaf ya, ini ceritanya versi ngasal ya. Jadi yang namanya jarak itu ya tinggal 6 tambah 8 gitu ya. Jadi kalau jarak totalnya 6 tambah 8 berarti 14 km misal ya. Terus kalau perpindahan gimana? Kalau perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal, berarti koordinat ini dikurangi ke sana. Akhirnya di Semarang, awalnya di Kuala Lumpur ya. Dan secara sederhana kita bisa selesaikannya dengan Pythagoras ya. Jadi kita punya perpindahan itu seperti resultan ya. Jadi total secara vektor. Jadi kalau boleh saya tulis, ini S-nya 6 tambah 8. Kalau ini S vektornya berarti akar kuadrat 6 sama 8. Karena kita mau cari besarnya, berarti kita lambangkan seperti itu. Dan kita punya jawaban 10 km ya. Makanya rute penerbangan ya didesain sedemikian rupa sehingga efisien, ngirit bahan bakar dengan perpindahan. Jadi ya nggak nurut kayak lintasan jalan raya gitu ya, harus kemana sesuai jalan. Kan kalau di pesawat mah terabas aja gitu ya. Jadi kurang lebihnya kita ngomongin ini ya sebenarnya applicable ya. Kita bedain jarak sama perpindahan itu buat apa ya? Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jarak itu total lintasan, dan kalau perpindahan itu selisih posisi akhir dengan dikurangi posisi awal. Dan biasanya itu kita selesaikan perpindahan dengan metode vektor ya gitu. Lanjut ke variabel berikutnya. Ada yang namanya kelajuan dan kecepatan ya. Bedanya sama. Kalau kelajuan itu besaran skalar, kalau kecepatan besaran vektor. Jadi kalau boleh dibilang ini kita kenal speed ya. Kalau ini kita kenal velocity. Ya ngikut dari atas sih. Kalau pengen cari kelajuan, pakai ini jarak. Nanti dibagi sama waktu yang ditempuhnya untuk menempuh jarak sedemikian itu. Kalau sekarang kita pakainya perpindahan ya. Bisa jadi kelajuannya bernilai tapi kecepatannya bernilai 0 karena mungkin perpindahannya 0 gitu ya. Seperti itu. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah kecepatan, ya udah kecepatan gitu ya. Tapi sebenarnya dalam fisika harus teliti karena ada 2 istilah yang berbeda. Dan dalam aplikasi di dunia yang lebih serius memang itu harus diperhatikan. Apalagi nanti kita masuk dunia serius itu biasanya lebih global. Global itu bahasa Inggris, di bahasa Inggris itu ada perbedaan antara speed dan velocity.
Bedanya bukan hanya sekedar sinonim ya, tapi memang konsepnya juga berbeda. Next, ada percepatan terakhir atau dalam bahasa Inggrisnya akselerasi, acceleration ya gitu. Dia adalah seberapa cepat berubah kecepatan dalam suatu waktu. Makanya di sini dalam sisi rumus ada delta V per T. Jadi perubahan kecepatannya dalam berapa jangka waktu itu yang menjadi indikasi kecepatannya berapa. Ya, seperti itu. Next. Ini cuma segini doang ya. Kita lanjut ke rumus ya. Di rumus kita punya dua klasterisasi dulu tentang gerak lurus, yaitu GLB sama GLBB. Nggak aneh ya bagi kita yang di SMA, di SMP udah pernah ta'aruf. GLB gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan. Bedanya di B. Awas, bukan PSBB, tapi GLBB ya. B yang beda dengan yang ini tuh namanya berubah ya, kayak Power Ranger atau Ultraman. Jadi berubah apanya? Berubah V-nya, kecepatan atau kelajuannya. Berubah seperti yang kita ketahui ya, bisa naik bisa turun ya, gitu, bisa maju bisa mundur. Jadi memang nanti ada istilah plus minus yang tandanya atau artinya itu adalah berubahnya makin ngebut atau makin lambat. Kecepatannya semakin bertambah, semakin berkurang, seperti itu. Nah, breakdown aja karena judul hashtag utamanya rumus. Ya, lihat rumusnya GLB adalah seperti ini. Biasanya kalian nyebutnya dengan nama presiden ya, JKW, jarak kecepatan waktu zaman SD baheula ya. Jadi sekarang udah gede dan jangan pakai kayak gituan ya. Pakai aja SPT karena lebih general ya gitu. Jarak kecepatan waktu atau jarak kelajuan waktu atau perpindahan kecepatan waktu ya. Gitu aja lah ya. Paling mainan-mainan T sama dengan seperti gitu ya. Main biasa algebra biasa dalam permasalahan di soal-soalnya. Sekarang ke GLBB ya. Sebenarnya kita punya hal yang identik. Di sini SPT, di sini juga SPT ya. Bedanya karena V-nya berubah, maka ada identitas yang namanya V0 dan juga VT. Apa sih? 0 itu indeks dari awal, T itu indeks dari akhir atau pada suatu waktu. Yang berarti pada suatu waktu itu bukan awal ya. Akhir kita sebut saja. Jadi kalau kita lihat ke sini sama sini dulu ya, antara kecepatan akhir dan awal itu enggak sama karena ada faktor ini. Ya, ada faktor ini. Jadi ini sama kalau ditambah atau dikurang sama faktor 2AS atau ditambah sama dikurang sama faktor AT. A kali T itu kecepatan ya. A kali T kecepatan. Ini juga sama. 2A kali S itu juga kecepatan, tapi versi kuadrat ya. Ini penurunannya ya kita skip dulu aja lah, nanti pas kuliah kalian kenalan sama penurunan kenapa bisa seperti ini ya. Yang jelas kecepatan berubah alias beda antara awal dan akhir karena faktor ini dan ini. Dan untuk mencari jarak mirip sih sama GLB, tapi ketambahan atau kekurangan sama faktor A, T kuadrat kali setengah. Maksudnya faktor percepatan atau perlambatannya seperti itu. Ya, jadi ya sebenarnya ini walaupun hafalannya numpuk, sebenarnya kalau kita coba paham nih ya, gitu, nggak pakai file, tar promo. Ya sebenarnya ya gitu aja. Ini sama, tapi karena faktor waktu dan kecepatan, karena faktor jarak dan kecepatan seperti itu. Ya, next kita mainan GLB sebenarnya cuma singkat padat ya, terserah jelas atau nggak jelas ya. Nah yang GLBB itu kita punya sedikit apa ya, level yang lebih beda, yaitu kita ngomongin suhu. Kalau kita ngomongin hal-hal yang berbau gerak itu biasanya mendatar, tapi kan sebenarnya ada juga yang gerak itu vertikal ya, seperti ya kita apa ya, para layang mendatar dan itu sejangka layang dulu ya. Pengiriman sesuatu yang sifatnya dari atas ke bawah ya, misalkan patrol, troli ataupun yang dilepas sedemikian rupa, itu kan geraknya vertikal ya. Maka kita bakal punya sedikit perbedaan dari sisi istilah variabelnya. Percepatan kita akan menggunakan percepatan gravitasi ya dengan lambang G yang biasanya nilainya 10 meter per second kuadrat kalau dibulatkan. Sebenarnya sih 9,8 ya gitu. Terus nanti istilah jarak
juga kita ganti dengan ketinggian ya, karena memang dengan vertikal itu akan lebih klik kalau kita ngomongin ketinggian, bukan jarak, karena jarak identik dengan horizontal atau vertikal seperti itu ya. Nah, kurang lebih rumus seperti ini aja, lu mas paham ya gitu ya. Jadi sebenarnya simpel, nggak ada ribet-ribetnya. Nah, next kita ke grafik ya. Jadi hashtag 12 kita lengkapi dengan grafik, karena beberapa soal atau beberapa trik itu muncul lewat grafik ya. Sekarang kita kenalan sama grafik 3 ya. Bedanya grafiknya itu dari dari koordinatnya ya, dari sumbu y-nya. Ini sumbu y-nya jarak, yang ini kecepatan, yang ini percepatan ya. Di sini kita rada bebas ya, memilih jarak sama perpindahan kecepatan kelajuan, kita ya pakai yang familiar aja dulu. Jarak, kecepatan, percepatan. Sumbu x-nya semuanya adalah waktu ya. Nah, sekarang ini kita punya beberapa poin yang harus kalian pahami. Yang pertama, arti dari garis dalam grafik itu apa sih? Ya, berkaitan dengan jaraknya, kecepatannya, dan percepatannya. Ini tokoh utamanya ya. Yang tadi kita memang tokoh utamanya SP. Oke, kita lihat apa artinya. Misal ada grafik seperti ini. Ceritanya lurus mendatar stagnan ya. Coba kita lihat, kalau kita kasih angka di sini misal 5, berarti 5 ini adalah jaraknya 5. Misalkan 0-nya di sono, 5-nya itu di sini. Berarti dari detik berlalu 0, 1, 2, 3, 4, saya di posisi 5 terus, 5 meter dari sana terus. Berarti namanya ngetem ya, alias tidak bergerak, alias nggak GLB ya. Itu artinya dari grafik yang sebenarnya nggak usah dihafalin, cukup dipahami. Misal kita punya grafik seperti ini, ini nanjak ya, kayak nanjak. Ya kita coba ini ya, kasih sedikit petunjuk. Misalkan di sini ada angka 2, di sini anggap aja 5, nggak mungkin 1 kan? Dari 2 ke 5, jaraknya berubah nggak? Oke, jaraknya berubah, berarti bergerak ya. Dan dalam istilah grafis, kalau linear atau lurus, berarti ada yang tetap ya. Yang tetap adalah kecepatan GLB. Kok tahu sih? Ya kalau dalam istilah yang lebih sedikit rumit, ini namanya kemiringan kan. Kemiringan dari delta y ke delta x nya namanya delta y itu adalah jarak, delta x itu adalah waktu. Jadi seperti kecepatan. Kecepatannya tetap ya, alias gradiennya kan tetap, v-nya tetap. Nah, bisa nggak di grafik ST kita bikin di sumbu ST kita bikin grafik GLB? Bisa nggak? Bisa. Jadi nanti grafiknya bakal seperti itu ya, kurva, alias kemiringannya berbeda-beda. Kemiringan tadi apa? Kemiringan itu V, berarti V-nya berbeda-beda, maksudnya V-nya berubah. Itulah GLB ya. Jadi kalau GLB nanti melehoi gitu untuk di sumbu ST. Sekarang kita main di koordinat sumbu VT. Yuk kita coba sama kayak tadi, berangkat dari garis lurus. Ini namanya apa? Kita kasih angka kalau masih takut-takut gitu. Angka 3 ini melambangkan kecepatan. Berarti kecepatannya 3 terus. Istiqomah kecepatannya berarti kecepatan tetap, namanya GLB. Itu bahaya ya. Kalau kita punya grafik seperti ini, dah tadinya 0, di sini ujuk-ujuk jadi misalkan jangan dari bawah. Misalkan di sini 1, dari 0 ke 1, V-nya berubah kan? V-nya berubah, berarti namanya GLB gitu. Ya, gitu. Kepo coba. Kalau saya bikin garisnya di sini mendatar, maaf. Ya, pokoknya mendatar tapi di posisi 0 ya, posisi 0 ini. Sama nggak mendatar? Sama, tapi beda. Ini bukan GLB. Karena judulnya di sini kecepatannya kan 0. Jadi kalau kecepatan 0 nggak gerak, ya berarti kalau nggak gerak ya jangan dinamain GLB. Kan GLB itu artinya G-nya gerak, apalagi GLB ya. Gitu. Jadi kalau mendatarnya itu 0 bukan GLB atau GLB ya. Nah terakhir, di percepatan terhadap waktu di koordinat ini kita coba seperti tadi, gambar dulu garis seperti ini. Kira-kira grafik apa kalau kayak gini? Lurus ya.
grafik percepatan tetap FVP. Kalau V-nya berubah tapi beraturan, berarti dia namanya punya percepatan yang tetap. Ya, apa? Percepatan tetap. Kalau V-nya berubah beraturan sesuai dengan nama GLBB yang tadi. Jadi intinya kita boleh kasih nama ini GLBB. Kenapa? Karena kalau kita dikasih angka, A-nya misalkan 3, berarti kan A-nya 3 terus atau konstan. Kalau konstan A-nya alias tetap, A-nya tetap nih, ya tetap atau konstan, berarti namanya GLBB dong gitu, ya. Oke, kita coba bikin grafik seperti ini. Set, lurus ya maksudnya. Jadi deh, biar geger. Berarti A-nya berubah dari 0 jadi misalkan 3. Berarti kalau A berubah, kita lagi nggak bahas A yang berubah. Boleh dibilang A yang berubah itu, percepatan yang berubah itu ya ugal-ugalan, gitu ya, ngegas. Kalau lagi ngegas ya. Jadi A berubah itu kita nggak punya istilah yang lagi dipelajarinya ya. Oke, coba kita bikin seperti tadi, ada garis yang punya angka sama garis yang ada di 0. Coba kita bikin garis di sini, maksudnya apa? Oke, di sini A-nya berarti 0. A-nya 0, percepatannya 0. Nah, kalau memang GLB itu berarti V-nya tetap. V-nya tetap. Otomatis A-nya kan 0. Enggak dipercepat, enggak diperlambat. Kan judulnya tetap kecepatannya. Kecepatan tetap istiqomah stagnan. Jadi enggak tambah huruf, enggak tambah lambat, ya A-nya 0. Ya, berarti A0 itu namanya grafik GLB. Seperti itu, ya. Jadi kita mengambil grafik dari 3 koordinat ST, PT, dan AT. Sesimpel ini. Enggak usah dihafalin, cukup dipahamin sekali aja. Ya, kalau paham nggak lupa, ya. Tapi BTW ada sedikit life hack ya, jadi life hack ya. Untuk grafik yang ini kita kasih bintang. Syarat ketemu itu bukan ya. Kita kasih bintang karena masuk angin, bukan itu bintangnya. Kita kasih bintang katanya gini. Kalau kita punya grafik V sama T atau koordinat VT, misalkan ada tracking grafiknya seperti ini, gitu ya. Ini di 10 detik pertama, 15 detik berikutnya, dan ini di posisi 25 detik. Ya, ceritanya gini. Dari grafik kita punya rumus, ya. Jadi, rumusnya adalah kita bisa nyari jarak atau perpindahan, ya. Tinggal cari aja luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik. Jadi kita panjangin lagi, kita kasih contoh ya, maksudnya gimana sih luas tuh? Misalkan ini di angka 10 ini 5. Jadi ini namanya V ya. Nah ini. Jadi luas di bawah grafik itu ya kan grafiknya ini. Berarti kita punya luas aksiran yang dibatasi oleh grafik di atasnya dan dibatasi oleh sumbu X di bawahnya seperti itu. Grafik persegi, grafik jajar-jajar, grafik trapesium ya, trapesium, dan grafik segi, dan luas segi 3. Oke, saya ulangi lagi. Dari grafik yang terbentuk di persoalan tertentu misalkan, maka yang namanya luas di bawah grafik itu ya aksiran seperti ini, dan nanti dimaksudkan luas itu ya berarti luas persegi tambah luas trapesium tambah sama luas segi 3. Tinggal dihitung satu-satu. 5 kali 10 50 ya. Trapesium berarti 5 tambah 10, sisi sejajar yang 15, tingginya 5, berarti dikali 5 dibagi 2 ya. Berarti nanti 7,5 dikali 5 ya. 7,5 kali 5 berapa? 32,5 ya. 37,5 ya. Nanti ditambah sama luas segitiga ini. Luas segitiga tinggal asal dibagi 2. 10 kali 10
jarak, entah kasusnya GLBB atau GLBB atau campuran, yang jelas kita lihat di grafik PT, itu ada GLBB ada GLB. Jadi rumus ini applicable banget buat kasus yang campur-campur aduk itu dalam satu kasus. Ya, jadi bisa hitung langsung jarak untuk GLB dan GLBB dengan cara nyari luas di bawah grafik seperti itu. Ya, jadi untuk belajar bab ini tuh ya sebenarnya mah kalian sambil rebahan juga bisa. Kalau memang coba fokus, coba sebelum dengerin ini atau setelah dengerin ini lihat-lihat lagi summary yang mungkin membantu, dan saya nanti bakal rekomendasiin di link di bawah ini ya, di deskripsi ya. Oke, bahasannya segitu aja untuk kinematika gerak lurus. Sampai ketemu di part berikutnya.